Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi, sehat teman-teman. Sehat. Ya, dari prodi gizi harus sehat ya. Ya, semoga harapannya seperti itu. Ya, karena kalian nanti juga belajar gizi dan lain-lain, jadi mungkin bisa mencermati gizi yang masuk juga. Jangan sampai tiap hari makan Indomie juga ya. Oke. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk hari ini. Sebentar. Kemarin saya cek di LMS itu dari 43 itu ada cukup banyak ya, 39 yang mencoba latihannya ya. Jadi mungkin hanya sekitar 4 yang tidak mencoba. Oke lah, nggak masalah kalau kalian merasa sudah oke, sudah lancar, oke, nggak masalah. Tetapi untuk nanti, untuk hari ini, kita mungkin sekitar 1 JP 40 atau 50 menit kurang lebih, kita akan diskusi mengenai himpunan. Saya akan menjelaskan himpunan, nanti sisanya ada kuis yang harus teman-teman kerjakan. Ya, di sana sudah saya siapkan untuk kuisnya. Teman-teman bisa dicek di LMS, ini ada sedikit, cuma 15 soal ya, untuk memastikan nanti teman-teman sudah paham atau belum. Dan materi kita masih sederhana, teman-teman, jadi tidak perlu terlalu takut dengan mata kuliah matematika. Ya. Baik, sudah sempat sarapan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, syukurlah kalau sudah. Saya juga sudah. Saya akan share screen. Jadi tiap pertemuan nanti akan saya rekam. Jadi siapapun nanti yang mungkin ketinggalan begitu atau ingin menyimak kembali videonya, nanti bisa dicek rekamannya. Linknya akan saya berikan di LMS ya. Ini sayangnya saya tidak punya akses untuk apa? Tidak ada akses untuk masuk ke akunnya begitu. Saya harus dipersilakan masuk sehingga tidak bisa saya live-kan ke YouTube. Jadi kalau biasanya saya live-kan sekalian di YouTube. Baik, kita mulai. Kita akan berbicara terkait himpunan untuk kali ini. Ya, meskipun kemarin sudah berbicara terkait bilangan, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah berbicara himpunan, teman-teman. Ya, karena ada bilangan real, bilangan asli, dan seterusnya, itu adalah himpunan sebenarnya. Oke. Nah, pertama kita lihat definisinya. Ya. Kumpulan objek. Jadi sekumpulan objek yang mempunyai batasan atau aturan yang jelas. Ya. Perhatikan. Sebentar, saya perlu pakai. Ya, jadi tidak sekedar kumpulan, tetapi di sana ada ini, teman. Batasan atau aturan yang jelas. Ya, mungkin kalau di Prodi Stikers ada himpunan mahasiswanya nggak? Ada, Pak. Ada ya? Namanya apa? Ya, himpunan mahasiswa S1 keperawatan, D3 sama Kamakisi. Oh gitu. Ya, misalkan himpunan mahasiswa S1 gizi, misalkan yang gizi. Di sana prodinya ada apa aja sih?
D3, Pak. Gizi, keperawatan gitu ya. Gizi S1 keperawatan sama D3 keperawatan. Oke. Misalkan gini, itu ada himpunan mahasiswa yang gizi, misalkan himpunan mahasiswa gizi. Kalau ada kegiatan dan itu hanya untuk anggota dari himpunannya, begitu, anggota dari himpunannya, boleh nggak yang dari keperawatan ikut? Boleh nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi perhatikan itu. Ya. Jadi misalkan di sini ada prodi gizi, kemudian ada keperawatan. Ya, ada kegiatan di sini pada gizi karena jelas namanya himpunan mahasiswa gizi, misalkan gitu. Himpunan mahasiswa gizi. Artinya apa? Itu jelas batasannya. Ya. Yang boleh masuk menjadi anggota himpunan, yang menjadi anggota himpunan adalah semua mahasiswa atau mahasiswi. Sebentar. Kalian sebenarnya ada mahasiswanya enggak sih? Oh ada ya, masih ada beberapa ya. Saya pikir mahasiswa semua. Ya ada beberapa mahasiswa, mahasiswi begitu ya, yang dari gizi. Sehingga yang dari keperawatan itu kan ya tidak akan menjadi anggota himpunan mahasiswa gizi. Ya, ini salah satu contoh yang saya pikir ini jelas. Ya, jadi ada batasan atau aturannya. Gizi ya gizi, yang berarti mahasiswa yang terdaftar, sederhananya terdaftar di prodi gizi. Yang terdaftar di prodi keperawatan ya nggak boleh. Dari universitas lain nggak boleh, karena himpunannya untuk yang stikes, misalkan begitu. Jadi jelas batasannya. Nah, kita lihat contohnya. Ini kumpulan mahasiswa stikes, saya pikir jelas. Jadi anggotanya ya satu. Ada syaratnya mahasiswa, yang kedua dia kuliah di stikes. Ya. Kemudian saya ketiga dulu, himpunan bilangan bulat. Saya rasa ini jelas. Himpunan bilangan bulat itu kan ini -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ada batasan-batasan yang jelas di sana. Nah, sekarang yang menarik adalah bagian 2. Kira-kira himpunan nggak ya? Menurut teman-teman himpunan nggak? Iya. Kenapa, Desti? Soalnya itu kan kumpulan balita di Indonesia, berarti cuman balita di Indonesia yang gizinya buruk. Yang balita yang nggak gizi buruk sama mungkin yang bukan balita nggak bisa gabung gitu, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang gizi buruk sendiri itu yang seperti apa sih? Overweight atau underweight, Pak, biasanya yang gampangnya. Simpelnya itu, oke. Nah, ketika teman-teman punya indikatornya ada, ini bisa kita sebut sebagai himpunan. Ya, overweight atau underweight, ukurannya kan jelas kan? Ada batasan di sana. Jadi misalkan mungkin kalau apa? Simpelnya kalau berbicara balita itu kan dari ini, karena saya punya balita juga di rumah, pakai Primaku atau apa gitu kan, kelihatan ya di sana ada tabel antara tinggi dengan mungkin berat, ya tergantung sih. Berat berdasarkan umur bisa juga, atau perbandingan antara tinggi dan berat mungkin. Nah, ya itu yang saya pahami seadanya. Jadi indikatornya sudah jelas. Jadi batasan, oh ini sudah overweight, oh ini sudah underweight, begitu. Artinya dia gizinya buruk. Jadi asal dia punya indikator yang jelas, saya rasa nggak masalah. Ya, tetapi kalau ini gizi buruk ini kita nggak punya indikatornya, kita hanya melihat, misalkan melihat tetangganya cuma kelihatan kurus, hanya kelihatan ya,
kelihatan kurus, kemudian ada yang kelihatan gemuk, ya. Tapi kita nggak tahu dia sebenarnya overweight atau underweight. Nah, itu nggak bisa kita berbicara himpunan. Jadi harus jelas. Ya, saya pikir kalau berbicara gizi pun buruk, baik, pasti ada indikatornya. Nah, indikator itu biasanya untuk memperjelas batasan. Ya. Jadi saya rasa yang kedua masih bisa kita sebut sebagai himpunan. Nah, ini contoh yang bukan himpunan. Ya. Bukan himpunan. Tinggi. Ya. Biasanya tinggi. Tinggi itu batasannya berapa ya? Satu orang dengan orang yang lain mungkin beda. Ya. Saya mungkin menganggap kalau bagi laki-laki 160 mungkin masih pendek seumuran saya, mungkin. Menurut saya. Menurut orang lain mungkin beda lagi. Ya. Batasan tinggi itu seberapa? Beda lagi. Mungkin ada yang, oh ini harus 165 ke atas kalau cowok, misalkan gitu. Jadi antar satu orang dengan orang yang lain bisa jadi beda. Artinya, nanti misalkan ya, misalkan begini, ada namanya Ari, Bagus, misalkan siapa lagi? Caca, Dika, random aja ini. Misalkan ini 165, ini 160 lah. 162, 168. Kemudian ada tambah lagi ini Eko. Eko punya pendapat kalau tinggi, misalkan tinggi itu berarti harus lebih dari 160 misalkan. Artinya, nah ini nanti kita setelah ini akan berbicara penulisan himpunan ya. Tinggi lebih dari 160 artinya ini yang masuk adalah lebih besar sama dengan lah minimal. Oh, masuk semua. A, B, C, D masuk semua. Ari, Bagus, Caca, dan Dika masuk semua. Misalkan ini Farhan. Farhan mengatakan tinggi itu jika dia lebih besar sama dengan 165 menurut Farhan. Artinya di sini yang masuk adalah Ari dengan Dika. Ya. Nah, perhatikan ini. Jadi ketika kita mau mengatakan mahasiswa yang tinggi, bisa jadi beda pendapat antara Eko mengatakan si A, B, C, D, Farhan mengatakan A, D. Nah, berarti ini bukan himpunan. Karena batasannya tidak jelas atau aturannya tidak jelas. Ya. Mahasiswa Astikes ya jelas, pasti jelas ya. Yang di sini ya, Serafina Aurelia, mahasiswa Astikes, Rosiana, mahasiswa Astikes. Ya semua pasti setuju dengan itu. Bisa dicek, cek dari mana? Ya dari KTM misalkan gitu. Ini jelas batasannya. Sama yang kedua, balita di Indonesia yang bahagia. Bahagia itu yang seperti apa sih? Kebahagiaan satu orang dengan orang lain itu kan beda. Ya. Ada yang dikasih misalkan punya cowok yang ya biasa aja begitu, nggak terlalu cakep tapi baik, ceweknya bahagia, bisa jadi begitu. Ada yang mungkin cewek lain kalau melihat cowok yang biasa aja baik, dia masih merasa belum cukup, belum bahagia dan itu, wah cowokku kurang ganteng, misalkan seperti itu, ya. Nah itu kan tingkat kebahagiaan kan berbeda. Jadi tidak ada batasan yang jelas antara satu orang dan orang lain punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, ketika ada persepsi yang tidak satu kesepahaman, inilah yang kita namakan sebagai bukan himpunan. Oke. Saya lanjutkan. Ini keanggotaan himpunan, lambangnya biasanya seperti ini. Ya. Membacanya X anggota dari himpunan A. Himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital.
Anggotanya biasanya, kalau perwakilan anggotanya atau variabel biasanya huruf kecil. Kemudian ini lambang anggota. Lambang anggota. X anggota A. Ya, misalkan A himpunan warna pada pelangi. Yang kita hafal aja, karena sebenarnya warna pelangi itu ya hampir semua warna sih. Saya pikir kalau secara fisika itu semua warna ada di pelangi, kecuali hitam kalau tidak salah begitu. Tidak sekedar magico hibinio begitu ya, karena warnanya cukup antar warna satu dengan warna yang lain bedanya sebenarnya tipis. Jadi ada gradasi di sana sebenarnya. Cuma yang kita tahu biasanya magico hibinio oke, berarti merah anggota himpunan A. Ya, kita bisa langsung tulis seperti ini. Boleh. Ya. Oke. Lanjut, ini bukan anggota, lambangnya seperti ini bukan anggota. X bukan anggota himpunan, ini harusnya B ya. Anggota himpunan B. Misalkan B himpunan mahasiswa Stikes. Jadi saya bukan anggota B. Ya, saya bukan anggota B. Jadi langsung disebut saja namanya, tidak perlu pakai misalkan begini. Tapi bukan anggota B. Nah, ini menyalahi aturan di matematika. Matematika itu punya satu aturan yang jelas. Di mana-mana orang belajar matematika, ya definisi-definisi khususnya himpunan, kita berbicara himpunan, nggak ada penulisan himpunan seperti ini, nggak ada. Ya. Langsung anggotanya itu apa, kemudian E atau E coret, begitu, kemudian B atau A, dan seterusnya. Kemudian himpunan tidak punya anggota, ditulis ini, himpunan kosong. Ini lambang himpunan kosong. Oke, saya lanjut dulu. Ya, ini penulisan himpunan, gitu ya. Yang pertama ada tiga cara penulisan ya. Tapi yang jarang kita berbicara dengan kata-kata kalau berbicara matematika ya. Matematika mungkin lebih banyak simbol ataupun mendaftar. Dan kata-kata, himpunan mahasiswa Stikes, himpunan balita di Indonesia dengan gizi buruk. Ini misalkan ada Blackpink, EXO, BTS. Kalian familiar dengan itu, saya rasa. Ya, sekarang anak-anak angkatan berapa ya biasanya? Kelahiran sekitar 2000 ke bawah ya. 2000 ke atas, 2000 ke sana. Setelah 2000 biasanya kan sangat antusias dengan ya, entah itu BTS, entah itu Blackpink, dan seterusnya. Ada ARMY di sini? Siapa tahu ada. Kadang ngeri juga di medsos itu ya. ARMY. Atau akun-akun kalau udah diserang ARMY bisa hilang. Oke, ini contoh himpunan Blackpink, EXO, BTS. Ya, ini himpunan juga ya, sudah jelas. Atau karena kita memang pengen mendaftar itu, boleh. Ya, mungkin katakanlah ini A itu himpunan apa? Grup apa sih namanya ini? Bukan grup band kan ya? Saya lupa istilahnya ya, itulah himpunan K-pop. oh ya,
grup K-pop yang disukai misalkan gitu ya. The Blackpink, EXO, BTS misalnya. Boleh, nggak masalah. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, saya rasa ini familiar. Tanda titik-titik ini, titik 3 biasanya, dan seterusnya. Ya, tanda titik 3, menyatakan dan seterusnya. Bisa juga dengan simbol, himpunan A, himpunan X. Nah, ini simbol. X itu anggotanya, biasanya begitu. Kemudian ini syaratnya. Syaratnya apa sih? Oh, X-nya bilangan real. Ya. Pembatasnya biasanya antara ini garis seperti ini atau titik 2. Ini sudah lazim di dalam himpunan. X lebih besar dari 1, X anggota Z. Ini kalau mau dicek anggotanya, kira-kira apa ya? Saya minta tolong Rosiana. Yang B, kalau mau didata anggotanya, Z ini lambang bilangan bulat ya. Anggotanya 1. Nah, hati-hati. Mulai lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 berarti 2, Oke. 3. Oke, terima kasih. 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Iya, Nah, Pak. ini kadang yang jadi masalah ya. Tanda lebih besar, lebih kecil, itu teman-teman harus hati-hati. Kalau tidak ada sama dengan, artinya bilangannya tidak ikut. Berarti harus setelahnya. Setelah 1 ya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, ini ya, saya lanjutkan. Nah, lanjut ini. Himpunan bagian. Lambangnya ini. Penulisannya seperti ini. A subset B. Ini dibaca subset B. Atau bisa juga dibaca sebaliknya. B superset A. Ya, tapi biasanya yang lazim yang pertama. Di A subset B. Yang lazim adalah subset. Jarang kita menggunakan istilah superset. Itu himpunan bagian. Himpunan bagian itu seperti apa? Ya, kita lihat contohnya. Ini kita lihat. Buat yang simple. A himpunannya misalkan 1, 2, 3, 4. B 2, 3. Ya. Perhatikan ini ada 2, 3 di sana. Ada 2, 3 juga di sana. Nah, kalau ada seperti ini, keseluruhan anggota dari B, ya artinya seluruh anggota dari B ada di A. Ya. Jadi subset itu artinya begitu, semua anggota di B ada di A, simpelnya begitu. Semua anggota di B ada di A, ya. Kasus yang contoh ya, kasus yang contoh. Tapi kalau yang ini artinya sebaliknya, semua anggota di A ada di B. Tapi kalau pada contoh, dari contoh ini terlihat sekali bahwa semua anggota di B berada di A. Bisa kita tulis ini, B subset A. Ya. Nah, sekarang, apakah B subset C? Ya, kita lihat, oh 3 ada, 3-nya ada, tapi 2, nah ini jadi tanda tanya. Oh 2 tidak ada di C. Artinya kita bisa menuliskan bahwa B tidak subset C. Oke, contoh lagi, misalkan saya punya D, kemudian E, Oke, saya minta tolong, saya belum pernah dengar suara yang
cowok. Aji Indra, ada nggak di sana? Nggak ada. Ivan. Halo Pak. Ya. Hubungan B dan E apa kira-kira? D subset E atau E subset D? Subset D. Oke. Mungkin. Ya, terima kasih. Benar ya. Jadi ini E subset dari D. Ya, karena ini ada di sana, ini ada di sana, ada di sana, dan ada di sana. Semua anggota di E ada di D. Jadi E subset D. Oke. Satu lagi coba gantian yang cewek. Endah. Ada nggak Endah? Halo. Iya, Pak. Ya. Kalau hubungan antara C dengan E, C dengan E. Ada nggak? enggak. Nggak ada. Oke, ya, terima kasih. Ya, memang tidak ada hubungannya ya, C dengan E, karena jelas-jelas berbeda. C345 yang E adalah negatif 1, 0, 1, 2. Ya, jadi kalau berbicara subset, berarti C tidak subset E, dan E juga tidak subset dari C. Jadi C tidak subset E, dan E tidak subset C. Oke. Sampai ini apakah jelas, teman-teman? Silakan. Jelas, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya. Boleh, silakan. Ini kan yang bagian ini kan ada dituliskannya A subset B, B superset A. Berarti itu kalau dalam pengaplikasiannya itu tuh kebalikannya gitu, Pak? Ya, Atau ya benar sekali. Ya, memang kebalikannya. Jadi A subset B itu bagian dari B. B superset A istilahnya mungkin B lebih besar dari A. Istilahnya mungkin dalam tanda petik ya, lebih besar istilahnya begitu. Benar sekali. Ya, memang kebalikannya, tapi biasanya kita lebih lazim menggunakan subset, jarang pakai istilah superset. tapi lambangnya sama atau berbeda? Sama. Ini hanya pembacaannya. Jadi sebentar ini mana itu? Oh, I see. Jadi satu penulisan begini ini bisa dibaca dua. Ya. Boleh dibaca ini, boleh dibaca yang ini. Nah, cuma cara pandangnya aja. Kita lihatnya dari A-nya dulu. Oh, A itu subset dari B, yang ini melihatnya dari B. Gitu. Ya, mungkin nanti teman-teman ya terkait subset ini bisa jadi di beberapa buku, silahkan teman-teman cermati. Ada yang menuliskan seperti ini, ada yang menuliskan seperti ini. Ya, silahkan dicermati. Biasanya kalau di buku itu ada daftar lambang, nah itu maksudnya apa, begitu jelas. Kalau secara umum, kalau saya biasanya seringnya pakai ini, himpunan bagian, dan kalau ini itu artinya
boleh A sendiri. Misalkan saya punya himpunan A 1, 2, 3, gitu ya. Saya menuliskan A subset A. Ya, subset yang saya tulis di sini itu maksudnya memperbolehkan ini. Tetapi kadang kalau satu buku menggunakan ini, artinya kalau dia ada B subset A, berarti B ini tidak boleh A. Ya. Itu yang harus dicermati. Jadi ya ini kadang ada beberapa hal yang menjadi apa ya? Ini lebih ke bukan tidak sepakat sih, tapi lebih mantep pakai lambang yang mana gitu ya. Satu buku dengan buku yang lain. Biasanya kalau ada tanda ini subset kemudian ada garis bawahnya ini artinya subset di sini ini subset boleh sama. Artinya kalau boleh sama kalau buku itu pakai ini berarti yang ini subsetnya tidak boleh sama ya, malah mengikuti ini B. Kalau B subset A artinya B tidak boleh sama dengan A. Karena kalau B itu mungkin A, dia akan menuliskannya seperti ini. Ya, tapi di sini saya pakai ini. Boleh sama, boleh benar-benar bagiannya. Ya, seperti contoh ini 2, 3 ini kan benar-benar bagian dari 1, 2, 3, 4. Jadi sebagiannya istilahnya. Boleh sebagiannya, boleh keseluruhannya. Jadi saya tetap bisa menuliskan A subset A begini, nggak masalah. Benar. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Oh, masih ada satu. Ada himpunan semesta, himpunan terbesar yang menjadi fokus pembicaraan. Ya. Jadi kalau dalam matematika kita biasanya berbicaranya himpunan bilangan real itu semesta. Bilangan real. Nanti setelah ini kita akan lihat pentingnya apa sih semesta itu, ya. Pentingnya apa semesta pembicaraan, semesta atau himpunan terbesar, himpunan semesta. Pentingnya apa? Nanti setelah kita lihat di operasi-operasi. Misalkan tadi ini saya berbicara ini ya, himpunan ABC ini, ya semestanya apa? Ya bisa jadi semestanya itu bilangan bulat, boleh. Karena ini masih bagian dari bilangan bulat kan. Semestanya bisa jadi bilangan real, juga boleh. Bilangan asli juga boleh. Ya. Tetapi jika tidak disebutkan, biasanya kalau terkait bilangan, semestanya adalah bilangan real. Kalau kita berbicara bilangan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini di dalam himpunan sendiri nanti ada operasi, ya. Ada operasi gabungan, ada irisan, ini pengurangan, ya. Dia pakai lambang seperti ini. Terkadang ada yang menuliskan seperti ini juga sih, ya. Ada yang menulis pakai minus, ada yang garis miring. Ini konsepnya sama dengan pengurangan seperti ini. Dikurangi dalam tanda petik ya, nanti kita lihat. Kemudian ada komplement. Nah ini yang saya katakan tadi penting untuk kita mengetahui semestanya. Ya, karena ini nanti akan sama dengan S dikurangi A. S itu apa? S itu himpunan semestanya.
Oke, kita lihat contohnya. Ya, bilangan saja yang mudah. Gabungan. Ya, seperti kita berbicara gabungan, gitu ya. Misalkan kalian punya kelompok A, isinya siapa? Desti, Endah, gitu ya. Misalkan kelompok B, misalkan isinya Elena, Rebecca, ya. Oh, ada 2 kelompok. Kelompok ini kita gabung aja, gitu. Kalau digabung berarti kelompok yang baru isinya apa? Ya isinya berarti semuanya ini. Desti, Endah, Elena, Rebecca. Ya. Saya pikir istilah itu mirip dengan istilah kita sehari-hari. Jadi silakan digabung aja semuanya. Sama. Di sini A ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B-nya 4, 5, 6, 7. Digabung aja. Ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan di sini 4 di sini dengan 4 di sini kan sebenarnya sama kan ya. Ya. 4 di sini dengan 4 di sini sama, kemudian 5 di sini dengan 5 di sini sama. Ya tulis 1 kali aja yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Gabung, artinya ditulis semua anggotanya, kemudian yang sama tuliskan cukup 1 kali. Itu gabungan. Ya. Jadi di sini dituliskan bahwa X di A atau X di B. Boleh di A, boleh di B. Semuanya dijadikan 1. Semua yang di A, semua yang di B. Nah, sekarang irisan. Perhatikan definisinya. Himpunan X, X di A, dan itu artinya sekaligus. Ya. X yang di A sekaligus dia di B. Irisan. Sekaligus. Mana ini dari 1, 2, 3, 4, 5 dengan 4, 5, 6, 7? 1 ada di A, tetapi tidak ada di B. Gitu ya. 1 di A, tetapi 1 tidak di B. Oke, ini bukan. 2 ada di A, tetapi 2 tidak ada di B. Bukan. Ya, dan seterusnya, kemudian 4. Oh, 4 di A. Oke. 4 juga di B ternyata. Nah, ini. Jadi 4 akan masuk ke sana. Begitu juga dengan 5. 5 di A, 5 juga di B. Masuk ke sana. 6, 7. 6 itu tidak di A, tetapi 6 di B. 7 juga demikian. Jadi hanya 4 dan 5. Ya. Jadi kedua-duanya. Lanjut. A dikurangi B. Ya. Istilah dikurangi. Ya. Jadi ini kita lihat A-nya dulu. Jadi fokusnya di A dulu. A dikurangi. Kalau kita berbicara pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi B. B itu isinya 4, 5, 6, 7. Konsepnya mirip dengan pengurangan dalam tanda petik ya. Dikurangi itu artinya berarti oh ini 4 ini ada di B juga. Karena mau dikurangi B, ya ini hilang, ini hilang. Sisanya tinggal ini 1, 2, dan 3. Abaikan 6 dan 7-nya, nggak ada urusan dengan 6 dan 7 karena fokus kita adalah di A. Fokus berada di A.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B-nya 4, 5, 6, 7. Contoh lagi, misalkan C. Kemudian D. Sebentar, sepertinya loaded. Ya. Contoh C-nya negatif 1, 0, setengah, dan 2. Kemudian D-nya 3 dan 4. Oke. Saya minta tolong siapa ya? Nabila Putri, ada? Ada, Pak. Ya. Ya, saya mau bahas C iris D dulu. Ada nggak irisannya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi perhatikan, kalau tidak ada itu kan kosong ya. Nggak ada. Kamu nyari siapa gitu. Oh, di kamar kok nggak ada. Berarti di kamar kosong. Tidak ada dia. Gitu. Nah, kosong berarti tulisan seperti ini. Atau bisa juga tuliskan seperti ini. Ya, C iris D. Ini mungkin dia kosong. Karena negatif 1 ada di C, tapi tidak ada di D. 0, setengah, dan 2 juga ada di C, tapi tidak ada di D. Begitu juga sebaliknya. 3 dan 4 ada di D, tetapi tidak ada di C. Jadi irisannya kosong. Ya, bisa ditulis seperti ini. Nah, sekarang yang lain. Minta tolong Maya. Ya. Ya. C dikurangi D. Kira-kira apa isinya? C dikurangi D. Tidak ada, Pak. Oh, hati-hati. Ya. C dikurangi D itu tidak mungkin tidak ada kalau C-nya ada. Ya. Jadi yang tidak ada itu kan ini, irisannya tidak ada. Nah, sebenarnya ini kita bisa melihat dari irisannya. Misalkan ini. A iris B 4,5. Ya. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. A dikurangi B jadinya 1, 2, 3. Artinya apa? Kalau A dikurangi B, ya yang dihilangin adalah yang irisannya ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, irisannya 45. 45-nya hilang, tinggal 1, 2, 3. Begitu juga ini, C kurangi D, irisannya kosong. Oh, dia nggak punya irisan, artinya ya sudah. Dia tidak dikurangi apapun. Ya, berarti tetap negatif 1, 0, setengah, 2. Gitu, Maya, jelas? Baik, Pak. Oke. Ya. Oh ya, komplemennya belum saya bahas. Sebentar, saya pakai warna lain. Oke, komplemen. Ya, ini contohnya belum ada ya komplemennya. Misalkan S semestanya ya, semesta pembicaraannya, misalkan S-nya cuma 1, 2, 3, sampai 10. Ya, sebenarnya berbicara komplemen asal teman-teman paham yang pengurangan, ini kan sama definisinya, hanya S dikurangi A. Ya. Kemudian misalkan A-nya sesuai ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira A komplemennya apa, teman-teman? Ya, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Ini ya.
A komplement. Jadi yang bukan A. Komplement itu yang bukan A. Tetapi bergantung pada semesta pembicaraannya. Kalau berbicaranya 1, 2, 3, sampai 10, ya memang 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau nanti misalkan S-nya ternyata hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah berarti di sini A komplementnya apa? A komplement berarti cuma 6. Ya. Jadi itu, A komplement dia akan bergantung dari semestanya. Oke. Oh, mungkin satu lagi. Ini sudah ada A, sudah ada B, sekarang misalkan C. Saya punya C bawah 1, 2. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak menentukan ini? Sorry. A diiris B digabung C. Kira-kira hasilnya apa ini? Nah, jadi operasi-operasi ini seperti dengan sama dengan operasi di bilangan. Ya, kalau dia ada tanda kurung, lakukan dahulu. Seperti itu. Selesaikan dulu. Ya. Jadi biasanya untuk memperjelas. Tapi kalau tidak ada Pak tanda kurungnya, ya yang depan dulu. Kalau tidak ada tanda kurung, selesaikan yang depan dulu. Gitu. A iris B gabung C. Nah, A iris B, oh kita sudah dapat tadi. Ini di sini, A iris B, 45. Sekarang mau digabung dengan C, 1, 2. Berarti hasilnya 1, 2, 4, 5. Ya. Diselesaikan satu persatu. Jadi operasi nanti tidak hanya satu, bisa jadi lebih dari satu operasi yang akan digunakan. Besok di pertemuan selanjutnya kita nanti akan berbicara diagram Venn, mungkin akan saya berikan contoh-contoh yang lebih jelas, lebih nyata, tidak sekedar hanya bilangan, ya. Contoh-contoh yang lebih kontekstual. Nanti di sana lebih kelihatan sih makna irisan, makna gabungan, dan seterusnya. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman. Sepertinya ini sudah akhir dari slide-nya. Ya. Belajar tuh nggak usah banyak-banyak ya. Dikit tapi masuk, dikit tapi masuk, begitu. Ada pertanyaan atau sudah jelas dari teman-teman terkait himpunan? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas saya akan stop share. Ini nanti akan saya share juga di LMS untuk PPT-nya. Ya, itu terkait himpunan bagian pertama. Ya, bagian kedua nanti minggu depan terkait diagram Venn kita akan mungkin nanti akan saya buat diskusi dalam kelompok begitu, silahkan menggunakan breakout room nanti biar bisa saling diskusi satu sama lain. Setelah ini
Silahkan teman-teman cek di LMS di sana, itu bisa sebentar. Kuis wajib ya, ada kuis wajib. Silahkan semua wajib mengerjakan. Mudah sih, mungkin mirip dengan kemarin ya, sudah tahu polanya begitu. Nanti ada entah itu pilihan ganda dan benar salah 15 soal, cukup mudah saya rasa, 15 soal. Kemudian ya silahkan nanti bisa teman-teman mulai pukul 10. Jadi ini masih ada 8 menit, mungkin bisa mencermati kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi, dicermati kembali dulu, nanti jam 10 teman-teman bisa langsung mengerjakan kuis itu. Ya. Perhatikan, kuisnya hanya saya buka 1 kali, ya, 1 kali, tapi waktunya bisa sampai nanti agak malam, jam-jam berapa ya? Sepertinya jam 10, saya batasi sampai jam 10. Usahakan dapat nilai 8. Jadi silakan dioptimalkan. 15 soal 45 menit itu saya rasa lebih dari cukup sebenarnya. Ya, silakan dioptimalkan. Tetapi kalau misalkan nanti sudah mencoba dan misalkan baru dapat 6 atau 7, nanti teman-teman masih bisa coba sekali lagi gitu. Saya bukakan di bawahnya sekali lagi. Itu bisa berkali-kali, tapi nilainya maksimal 8. Ya. Cukup jelas ya, teman-teman? Jelas, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi Zoom-nya? Ya, semoga benar-benar jelas ya, bukan karena takut atau malu untuk bertanya, harapannya benar-benar jelas, tapi nanti akan terlihat dari kuisnya. Ya. Sederhana kok, dari himpunan tadi yang sudah saya sampaikan, tidak ada yang di luar itu. Semuanya sudah ada, sudah saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi Zoom-nya. Nanti mungkin juga saya sampaikan di grup, siapa tahu ada yang tidak hadir. Ya, silahkan dikerjakan, nggak usah buru-buru, maksudnya setelah ini langsung mengerjakan, tetapi mungkin bisa baca dulu, karena kesempatannya 1 kali sebenarnya untuk bisa optimal. Boleh baca-baca sebentar, baru nanti kalau sudah mantap, bisa diselesaikan. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman. Ya, ini 2 pertemuan masih polanya seperti ini. Mungkin yang besok akan sedikit saya buat pola yang berbeda, biar bervariasi. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Ya. Terima Salam kasih, jaga Pak. kesehatan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi.